25 tentang penyelesaian tenaga honorer. Berikut di antaranya. Nah, di nomor 1 terkait melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, dan informasi ini khusus untuk R2 dan R3. Nah, dimana kita mendapatkan surat dari DPR RI, lebih tepatnya dari Bapak Mardhani Alisera, dimana Bapak Mardhani Alisera mengeluarkan surat, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini nomor 022 sekian tahun 2025, Jakarta 11 Februari 2025. Jadi jelas ya, 11 Februari 2025, dan surat ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau Mendagri. Nah, di sini dalam surat ini dikatakan bahwa teman-teman ya, berikut kami sampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Nah, ingat ya, jadi ini hasil dari suara non-ASN se-Indonesia, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini jelas sekali penjelasan beliau di surat ini. Oke. Berikut kami sampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Aspirasi ini merupakan hasil. Jadi aspirasi ini hasil dari audiensi DPR RI dengan mereka dengan nomor surat 800 01 FVNVRI garing angka Romawi 1 2025. Angka Romawi, teman-teman ya, angka Romawi 1. Nah, tanggal 23 Januari 2025 tentang penyelesaian tenaga honorer. Berikut di antaranya. Nah, di nomor 1 terkait melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2 dan R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, untuk melihat lebih lengkap isi daripada surat ini, oke, kita akan bergeser. Nah, ini dia isi suratnya secara lengkap, teman-teman ya. Surat penting Bapak Mardhani Alisera ke Mendagri Tito Karnavian minta status R2 dan R3 diangkat jadi P3K. Nah, apakah di sini semuanya P3K penuh waktu atau sebagian saja? Nah, nanti kita lihat, teman-teman ya. Ini bunyinya. Oke. Ini 11 Februari 2025. Nah, ini nomor suratnya ya. Jadi teman-teman supaya tahu ternyata suratnya benar. Nah, ini ya 022 yang terhormat Mendagri. Persoalan honorer masih belum rampung. Apalagi status R2 dan R3 yang hingga kini masih dilema ya. Masih jadi dilema. Ini bunyi surat Bapak Mardhani Alisera. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah berkomitmen akan menyelesaikan seluruh tenaga honorer atau non-ASN. Namun faktanya, seleksi P3K tahap 1 belum rampung. Mardhani menegaskan kepada Pemda atau Pemprov untuk mengajukan jumlah kuota atau formasi yang dibutuhkan untuk seleksi tahap 2. Nah, seleksi P3K tahap 2 pun dibuka kembali pada tahun 2025 ini untuk mengisi sejumlah formasi yang masih kosong. P3K penuh waktu sudah jelas status, gaji dan tunjangannya, sementara yang paruh waktu gajinya tidak sebanding. Bahkan minimal gaji paruh waktu tersebut, teman-teman ya, itu sama besar dengan gajinya saat ini. Minimal. Kebayang tidak, teman-teman ya, kalau gajinya cuma 300.000, 500.000. Nah, berkaitan itulah anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Mardhani Alisera menyurati Menteri Dalam Negeri atau Mendagri untuk meminta status R2 dan R3 menjadi P3K. Nah, status R2 adalah honorer K2 yang ikut seleksi P3K 2024 tahap 1. Namun mereka tidak mendapatkan formasi. Lebih tepatnya mereka kalah ranking, teman-teman ya. Nah, sementara R3 adalah honorer yang mengabdi lebih dari 3 tahun di instansi pemerintah atau di sekolah negeri kalau guru ya. Ikut seleksi P3K 2024 tahap 1 juga, tapi tidak lulus formasi. Jadi di sini jelas ya bahasanya tidak lulus formasi, bukan tidak lulus tes. Nah, Bapak Mardhani menyampaikan aspirasi dari Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia.
Nah, aspirasi ini merupakan hasil audiensinya dengan kami di DPR RI beberapa waktu yang lalu. Ini di mana aspirasinya tersebut, ya, pertemuannya ya. Ini di tanggal 23 Januari 2025. Yang mana berisi tentang penyelesaian tenaga honorer. Berikut isi rekomendasinya. Melakukan percepatan optimalisasi formasi yang berstatus R2, R3 agar bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan tidak melihat pendidikan, profesi, serta tidak menunggu proses seleksi tahap 2 selesai. Ini permintaannya, tidak menunggu tahap 2 selesai. Mengingat ini tahap 2 baru pengumuman administrasi, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di video admin sebelumnya. Nah, terus memberikan kelonggaran kepada daerah terkait masalah pembatasan anggaran belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 30%. Itu diminta juga, teman-teman ya. Agar Pemda itu bisa mengeluarkan belanja lebih dari 30%. Nah, selanjutnya mengambil alih pos penganggaran honor P3K agar tidak dibebankan kepada daerah. Mardani menambahkan hal itu mengingat pendapatan asli daerah atau PAD daerah berbeda-beda karena lahir dari produk hukum yang sama, yaitu Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66. Nah, terkait penataan honorer, legislator PKS itu melanjutkan melihat aspirasi di atas, pihaknya berharap dan meminta Kemendagri bisa mengambil langkah sebagai solusi bagi para kepala daerah. Kami yakni untuk membuat dan mengusulkan formasi P3K ke Kementerian Pan-RB. Kami juga berharap ada langkah solusi dalam pelonggaran anggaran belanja pegawai sebagaimana poin di atas, tuturnya. Terakhir, Mardani menutup suratnya yang dipublis pada 11 Februari dengan ucapan ini. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Jadi, Bapak Mardani meminta R2, R3 itu jadi P3K penuh waktu. Nah, semoga ada tindak lanjut dari Bapak Tito ya, selaku Kemendagri terkait surat ini. Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.